البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Perkasa di dalam kekuasaan dan di dalam kemampuan untuk menyiksa para hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu taala, qauluhu al-ansar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ansar ay ansaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muradu bihim al-Aus wal Khazraj. Yang dimaksud dari mereka adalah orang Aus dan Khazraj. Dan Aus dan Khazraj ini adalah dari Aslam. Sementara kabilah Aslam ini adalah dari Sabah. Memang mereka semua adalah dari apa? Dari keturunan Sabah, keturunan orang-orang apa? Arab Yaman. Yaitu Sabah, ma'ruf tentang kisah kerajaan Sabah itu di Ma'rib. Dan kisah Sabah ini adalah jauh terjadinya, terbentuknya kerajaan Sabah ini terbentuknya adalah jauh sebelum apa? Datangnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka dikatakan sebagai Arab Aribah, Arab yang sangat tua, asli memang. Nah, itu asalnya adalah di Ma'rib. Dan memang Ma'rib dululah yang menguasai Yaman. Nah, ketika terjadinya banjir yang besar yang menghancurkan bendungan mereka itu yang ada di Ma'rib, maka mereka terpencar-pencar. 4 kelompok menuju ke wilayah menyebar ke Yaman dan Hijaz, sementara 4 yang lain menuju ke wilayah Syam. Baik. Makanya seperti apa kabilah-kabilah yang terkenal di kalangan kita seperti Al-Anmari, demikian pula Himyar, demikian pula Asy'ariyun, demikian pula beberapa kabilah yang lain. Itu semua adalah apa? Adalah termasuk dari 6 kabilah yang menyebar di wilayah Yaman dan wilayah Hijaz. Sementara untuk yang lain-lain seperti apa yang kita dengar nama kabilah yaitu Al-Lakhmi, demikian pula Ghassan, itu adalah termasuk 4 kabilah yang pergi ke wilayah Syam. Semuanya adalah dari Yaman asalnya, di masa yang sangat tua dulu. Yang belah kita yang sebelah kita jauh sebelum itu, yaitu masih dari keturunan apa? Sam bin Nuh. Baik. Wajah kita sudah bukan wajah Arab lagi. Kenapa? Pen Asia. Pen Asia. Apa arti pen? Campur. Indochina. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa kanu ya'rifuna qabla dzalik wa kanu yu'rafuna qabla dzalika bi Bani Qailah. Mereka sebelum itu dikenal dengan apa? Bani Qailah, dinisbatkan kepada ibu mereka. Wa hiya al-um allati tajma'ul qabilatain. Dan dia adalah ibu yang menggabungkan kedua kabilah itu. Semuanya adalah dari satu ibu. Dan ini adalah sejarah-sejarah yang sangat tua tentunya ini. Fasammahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ansar. Rasulullah SAW menamakan dengan nama yang bagus, Ansar, para penolong. Fasara dzalika alaman alaihim, sehingga jadilah itu sebagai julukan untuk mereka. Sudah jadi lakab untuk mereka. Dan ini lebih baik daripada Aus dan Khazraj yang secara maknawi tidak ada keutamaannya. Kalau Ansar ini betul-betul sesuatu yang bahkan dikenal di dalam Al-Quran, disebut secara abadi, dibaca sampai hari kiamat nama tersebut. Wa khussu bihadhil manqabatil uzma duna ghairihim minal qabail. Mereka dikhususkan dengan kedudukan yang sangat agung ini tanpa disekutui oleh kabilah-kabilah yang lain. Lima fazu bihi min iwa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka berjaya mendapatkan beberapa keutamaan, yaitu apa? Mereka menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ma'ah, dan orang-orang yang berhijrah bersama beliau, wal qiyami bi amrihim,
dan mengurusi urusan orang-orang yang hijrah tadi, wa muwasatihim bi anfusihim wa amwalihim, dan memberikan kelapangan kepada mereka dengan apa? Jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Walaupun apa? Jelas orang muhajirin sendiri mereka juga apa itu? Mereka juga termasuk ansor, orang muhajirin. Karena mereka juga menolong Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wal ahaditsu fi fadlil ansar katsirah. Hadis-hadis tentang keutamaan ansar itu banyak. Ka hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rasulullah SAW bersabda, alamat keimanan adalah cinta pada ansar, dan alamat kemunafikan adalah benci kepada ansar. Dikatakan dia munafik kalau dia benci ansor. Kenapa? Karena tidaklah ansor itu dibenci kecuali karena apa? Karena dia menolong Nabi. Berarti orang ini sebenarnya tidak suka agama ini tertolong. Berarti dia adalah munafik. Baik. Karena di sini Rasulullah SAW menisbatkan kemunafikan pada apa? Kebencian kepada ansor, bukan pada masing-masing personilnya, tapi karena mereka sebagai ansor. Kalau ke antar personil lah ini urusan pribadi-pribadi, tergantung apa sebabnya. Tayyib, ini adalah hadis yang ana tulis di sini, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib, nomor yang ke-600. Cuma berwahu alam ya. Apakah ada atau ana salah menulis ini? Sebentar. Oh enggak, ini berarti nomor ini yang pertama, mungkin ana salah menulis angkanya. Ya, ini adalah Bukhari nomor yang berarti yang tadi tidak usah dicoret tapi dipakai untuk nanti, itu nomor 5 nanti. Jadi ini adalah Bukhari nomor yang ke-17, Muslim nomor yang ke-74 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Nuniyah beliau, karena Nuniyah terkadang beliau tidak menyebutkan syairnya tapi menyebutkan apa? beberapa kalimat nazar. Di dalam kalimat nazar itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dan para pewaris mereka adalah apa? Adalah para ulama ahlul hadis. Ahlul hadis inilah para penolong Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka alamat keimanan adalah cinta kepada ahlul hadis, dan alamat kemunafikan adalah benci kepada ahlul hadis. Karena apa? Mereka adalah pewaris Nabi dan juga pewaris para muhajirin dan ansar di dalam menolong syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pertolongannya lebih besar di umat ini setelah para sahabat, melebihi apa? Pertolongan kelompok yang namanya ahlul hadis. Sampai-sampai rela menghafal sanad-sanad, sampai betul-betul menghabiskan umur untuk apa? Untuk meneliti sanad yang sangat banyak itu. Dalam keadaan mereka betul-betul menggunakan hafalannya untuk itu. Tidak ada yang mampu menolong Nabi melebihi apa yang dilakukan oleh apa? Oleh orang-orang dari kalangan ahlul hadis tadi, di antara manusia-manusia yang lain. Baik, makanya membenci mereka adalah alamat kemunafikan. Kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala qauluhu wa yu'minuna bi annallaha ila akhirih. Mereka beriman bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman kepada ahli Badar dan seterusnya. Kama rawal hakim fil mustadrak an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sebagaimana Al-Hakim telah meriwayatkan di dalam mustadraknya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, walaupun ini hadis muttafaqun alaih, tetapi beliau ingin mendatangkan riwayat yang lain, barangkali hadis Abi Hurairah, karena kalau yang di Bukhari Muslim adalah hadis Ali. Qala innallaha tala'a ala ahli Badar. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada ahli Badar. Ini adalah penglihatan khusus. Allah Ta'ala melihat semua makhluk, tetapi ini adalah penglihatan yang khusus sekarang ini, khusus kepada ahli Badar. Faqal, Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian, karena aku telah mengampuni kalian. Ini fasiliti yang sangat tinggi untuk orang-orang ahli Badar. Allah Ta'ala tahu isi hati mereka. Mereka tidak akan setelah itu kemudian jadi bersantai-santai. Ini kalau kalimat ini diberikan pada orang sufi, langsung mereka akan membuat acara haflah itu, perayaan 7 hari 7 malam atau nggak tahu berapa hari. Saya sudah dijamin masuk surga nih, nggak perlu beramal apa-apa. Kalau sahabat dikasih ini, mereka malah semakin banyak amalan, karena beramal bukan hanya untuk cari selamat, tapi juga untuk syukur. Nah, ini orang-orang sufi tidak punya itu.
baru mencapai sedikit keyakinan, kalau betul keyakinan langsung nggak mau lagi beramal. Bahkan mengatakan, oh saya adalah Allah, dan seterusnya. Malas untuk beramal. Sementara sahabat, Allah tahu mereka layak dapat itu, dalam keadaan Allah tahu memang mereka itu bukan orang yang akan bersandar kepada fasiliti yang seperti ini. Mereka terus beramal dan merasa takut kalau sampai mereka itu mengalami penyimpangan. Tayyib. Untuk yang Al-Hakim ini nomor yang ke-6968. Qala wa fi sahihi Muslim an Jabir radhiyallahu an. Di dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu an, anna ghulaman li Hatib, bahwasanya seorang hamba sahaya dari Hatib bin Abi Balta'ah qala la yadkhulanna Hatibun nar. Pasti Hatib akan masuk neraka, bukan karena surat yang dia berikan, tapi karena si hamba ini dia mengeluhkan beberapa perkara tentang tuannya itu, mengeluhkan pada Rasulullah, kemudian Rasulullah terima keluhan-keluhan itu, kemudian hamba ini langsung memberikan keputusan sendiri, si Hatib itu pasti akan masuk neraka. Faqala Rasulullah SAW, kadzabta innahu syahida badran wal hudaybiyah. Engkau dusta, sesungguhnya dia telah menghadiri, ikut serta di dalam perang Badar dan dalam perjanjian Hudaybiyah, di dalam baiat Hudaybiyah. Kemudian menyebutkan kelanjutan hadisnya, yaitu tidak akan masuk neraka orang yang ikut perang Badar dan masuk perjanjian, baiat di Hudaybiyah itu. Tayyib, ini Muslim nomor yang ke-2495. Wa fi sahih min hadis Ali radhiyallahu anhu fi qissati kitabi Hatib bin Abi Balta'ah li Quraisy yukhbiruhum bi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah surat Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang Quraisy, mengabarkan kepada mereka tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang Makkah itu. Faqala Umar radhiyallahu anhu, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Umar mengatakan, biarkan saya untuk memenggal leher orang munafik ini. Faqala innahu syahida badra. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia telah hadir dalam perang Badar. Wa ma yudrika la Allah tala ala ahli Badar. Apakah engkau tidak tahu, boleh jadi Allah Ta'ala itu melihat kepada ahli Badar. Faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lalu Allah Ta'ala berfirman, bekerjalah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian. Tayyib, ini di Bukhari nomor yang yang Bukhari nomor yang ke-3081, Muslim nomor yang ke-2494. Rawahu al-Imamu Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan di nomor yang ke-600 tadi. Tayyib. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Zadul Ma'ad, bahwasanya Rasulullah SAW membela Hatib bin Abi Balta'ah, yaitu beliau bukanlah munafik, beliau adalah orang yang mendapatkan fasiliti khusus. Karena sudah ikut perang Badar, dan Allah tahu isi hati orang-orang yang ikut dalam perang Badar, betul-betul mereka adalah orang baik, dan Allah tahu kesudahannya. Maka tidak layak untuk dikatakan sebagai munafik, kemudian dipenggal lehernya dan sebagainya. Tetapi juga Rasulullah SAW tidak menyalahkan, Rasulullah SAW tidak menghukum Umar atas tuduhan tadi. Kenapa? Dikarenakan Umar berijtihad atas amalan-amalan yang dohir dari Hatib bin Abi Balta'ah, karena jelas itu adalah amalan kemunafikan. Membeberkan rahasia Rasulullah SAW kepada lawan, ini amal kemunafikan. Makanya ketika Umar mengatakan seperti itu, Rasulullah SAW tidak menyalahkan Umar, cuma tidak layak Hatib itu dipenggal lehernya, karena beliau sendiri sudah mengumpulkan udzur. Beliau mengatakan, saya tidak benci pada Allah dan Rasul, dan ini bukanlah kemurtadan saya, tetapi setiap orang yang dari kalangan muhajirin, dia memiliki pelindung-pelindung untuk keluarga dia di Mekah. Sementara saya tidak punya pelindung apapun, saya sekedar menempel saja dulu di Mekah, dan saya khawatir keluarga saya itu akan disakiti nanti. Maka saya ingin memiliki semacam jasa kepada orang Quraisy, sehingga dengan jasa itu keluarga saya yang di Mekah itu dilindungi. Yarhamukallah. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan orang ini telah berkata jujur, maka jangan kalian apa-apakan dia. Menunjukkan beliau bukan munafik, cuma beliau salah dalam ijtihad tadi. Cuma Rasulullah SAW tidak menghukum Umar atas tuduhan seberat ini, karena
karena Umar menghukumi secara zahir, dan hukum seseorang adalah sesuai dengan zahirnya. Seandainya tidak ada berita yang lebih kuat dari itu, perkara gaib seperti ini, niscaya Hatib terkena hukum zahir tadi. Masalah apa itu? Yaitu ada berita gaib bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan fasiliti khusus kepada Ahlu Badar atas jasa mereka yang sangat besar di awal-awal awal-awal jihad di dalam Islam itu. Baik. Jadi intinya adalah orang-orang yang ikut perang Badar memang mereka adalah orang yang paling utama, dan Allah tahu mereka, isi hati mereka adalah orang-orang yang baik, isi hati yang baik. Disebutkan di sini qauluhu la'allallah tala al-hadits. Sarhal ulama bi anna tarajjil madhkur fi kalamillahi wa kalami rasulih lil wuqu'. Para ulama telah terang-terangan menyebutkan bahwasanya harapan yang disebutkan dalam kalamullah dan juga di dalam sabda Rasulnya SAW itu adalah menunjukkan kepastian. Bukan semata-mata harapan, tapi itu adalah pasti. Wa qad waqa'a inda Ahmad wa Abi Dawud wa ghairihim. Dan telah ada di dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lain-lain fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu bil jazm, yaitu polanya adalah kepastian. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu apa? Annallaha tala ala ahli Badr. Allah Ta'ala itu melihat kepada Ahlu Badr, seperti yang kita lewati dalam riwayat Al-Hakim tadi itu. Baik, Abu Dawud nomor yang ke 4654. Ahmad ini nomor yang ke 7927. Wa fi hadzal hadis wa fi hadhil ahadits dalilun ala fadilati ahli Badr. Di dalam hadis ini ada dalil akan keutamaan ahli Badar. Wa bisyaratin azimatin lahum, dalil tentang kabar gembira yang besar untuk mereka. Qala Nawawi rahimahullah fi syarhi Muslim, ini adalah yang ke-16 muka surat yang ke-56. Qala ulama rahimahumullah, para ulama rahimahumullah mengatakan maknahu al-ghufranu lahum fil akhirah. Maksudnya Allah telah mengampuni mereka di akhirat. Mereka berbuat apapun, Allah Ta'ala telah memberikan pengampunan untuk mereka. Dan ini jauh lebih besar daripada julukan-julukan di dunia, atau amnesti di dunia, atau hak kekebalan politik di dunia. Kalau dia dapat gelar apa-apa dan seterusnya, itu nggak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan jaminan dari penguasa alam semesta. Tayyib, fa inna tawajjuha ala ahadin min ini adalah sukun. Fa in tawajjaha ala ahadin minhum haddun au ghairuhu uqima alaihi fid dunya. Adapun jika terarah kepada salah seorang dari mereka sebuah hukum had atau yang lain-lain di dunia, maka tetap akan ditegakkan di dunia itu. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis tentang ditegakkannya hukum cambuk, hukum sebat kepada sebagian sahabat yang kedapatan minum khamar, walaupun dia adalah dari ahli Badar. Menunjukkan bahwasanya ahli Badar di akhirat dosanya diampuni, tapi kalau di dunia ada kesalahan maka dia dihukumi sesuai dengan kadar kesalahan tadi. Demikian pula kalau masalah utang piutang juga seperti itu, bukan dengan alasan saya sudah dapat fasiliti ini maka saya boleh utang sesuka saya dan tidak membayar. Bukan. Ini adalah untuk urusan yang di sisi Allah Ta'ala. Enggak seperti yang orang sufi, masalah fasiliti yang belum jelas mereka sudah besar-besarkan, bahkan boleh untuk mengambil ini, boleh untuk meminta itu sesukanya. Ini adalah salah besar. Tayyib, wa naqala al-qadhi Iyad rahimahullah al-ijma' ala iqamatil haddi, yaitu kesepakatan untuk ditegakkannya had untuk orang-orang tadi di dunia. Wa aqamahu Umar ala ba'dihim, dan ini telah ditegakkan oleh Umar pada sebagian sahabat ketika kedapatan minum khamar, karena salah dalam mentakwil ayat, menyangka ayat ini masih berlaku, tapi ternyata padahal ayat ini sudah dimansuh dengan ayat-ayat yang mengharamkan khamar, ayat-ayat yang turun sebelum diharamkannya khamar. Dan khusus untuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala, mereka menyangka berarti khamar itu boleh untuk orang-orang macam kami, padahal tidak demikian. Apa ayat-ayat yang menunjukkan ada fasiliti khusus untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia minum khamar dan dia belum tahu adanya keharaman itu?
Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika para sahabat bertanya setelah perang Uhud itu turunnya ayat masalah apa itu, bahwasanya khamr itu adalah haram dan sebagainya. Bagaimana kemudian dengan saudara-saudara kita yang meninggal dalam perang Uhud sementara di perut mereka ada khamr? Maka turun ayat tadi, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa atas apa yang telah mereka makan, asalkan mereka itu beriman dan bertakwa, kemudian mereka beramal soleh, kemudian mereka beriman dan mereka berbuat kebajikan. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Jadi ayat ini turun kepada apa? Turun untuk orang-orang yang meninggal. Adapun orang yang masih hidup, bentuk kebajikannya bukan terus minum khamar, karena Allah Ta'ala telah mengatakan apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Maukah kalian berhenti? Jadi bentuk ihsannya untuk orang yang masih hidup adalah dia harus berhenti dari minum khamar. Nah, untuk yang meninggal maka memang dia sudah meninggal. Allah Ta'ala mengampuni mereka. Nah, sebagian sahabat menyangka bahwasanya berarti masih boleh bagi kami untuk minum khamar. Yang penting kami adalah beriman dan beramal soleh dan berbuat kebaikan. Maka mereka dicambuk oleh Umar. Karena apa? Ayat yang tadi itu sudah mansukh untuk orang-orang yang masih hidup. Tentang apa? Dibolehkannya khamar untuk yang orang yang masih hidup sudah mansukh. Sementara yang facility ini tadi adalah untuk orang yang sudah terlanjur meninggal duluan. Tayyib wa daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mistahan wa kana badriya. Intaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah apa? Menegakkan had 80 sebatan kepada Mistah bin Usasah radhiyallahu an, padahal beliau adalah ahli Badar. Maka ini menunjukkan masalah i'malu masyi'tum ini pengampunan di akhirat, bukan terkait dengan urusan yang di dunia. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.